Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis Nabi pada kitab Sunan Tirmidzi. Dan kita sudah sampai pada kitab tentang salat pada hadis nomor 244. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain amin. Bab ma jaa, bab tentang fi tarkil jahri, tidak mengeraskan bi bismillahirrahmanirrahim, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Hadis 244 dari Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya dia mendengar anaknya membaca di dalam salat Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia berkata kepada anaknya, "Ai bunayya, wahai anakku, muhdatsun, itu adalah bid'ah. Iyyaka wal hadats, jauhilah bid'ah." Qala, dia mengatakan, walam ara ahadan, dan saya tidak pernah melihat seorang pun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi, kana abghadha ilaihi al-hadath, yang lebih membenci terhadap bid'ah fil Islam, di dalam Islam, yakni minhu, daripada bapak saya ini. Qala, dia mengatakan, waqad shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Nabi, wa ma Abi Bakar, juga bersama Abu Bakar, wa ma Umar, bersama Umar, wa ma Uthman, bersama Uthman, falam asma' ahadan minhum, maka saya tidak mendengar satupun dari mereka yaquluha, mengucapkan, maksudnya mengeraskan bismillah. Fala taqulha, maka jangan kamu ucapkan, yaitu jangan dikeraskan. Idza anta shallaita faqul, kalau kamu melakukan salat maka keraskanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa ketika kita salat, terutama ketika menjadi imam, maka bismillahnya tidak usah dikeraskan, langsung yang dikeraskan itu alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi ini memang masalahnya masalah khilafiyah, sehingga masing-masing yang mengikuti pendapat yang berbeda ini punya dasar dalilnya, sehingga kita tidak bisa memaksa orang-orang yang sudah biasa bismillahnya dikeraskan, seperti saudara-saudara kita di NU. Demikian juga tidak bisa kita memaksa orang-orang yang tidak biasa mengeraskan untuk mengeraskan, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Salafi misalnya. Nah, saya terus terang termasuk yang mengikuti pendapat mayoritas ulama bahwa bismillah ini tidak dikeraskan. Ini pendapatnya mayoritas ulama, dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di sini, bahwa inilah pendapat aktsar, mayoritas para ulama, baik itu dari kalangan sahabat Nabi, ya, khulafaur arba'ah, semuanya tidak mengeraskan bismillah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Demikian juga ulama-ulama setelah mereka dari kalangan tabi'in. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan cukup dibaca dalam dirinya. Dalam dirinya itu bukan di batin, bukan, tapi maksudnya dibaca yang mendengar hanya dirinya sendiri, alias dibaca tanpa suara. Yang namanya membaca itu mulutnya harus gerak-gerak. Nah, maka ini harus ada gerakan mulut. Kalau mulutnya tidak bergerak, ini namanya belum membaca. Jadi harus tetap dibaca, tetapi tidak dikeraskan.
Kemudian ini ada masalah khilafiyah yang lain, yaitu apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dari Al-Fatihah atau bukan. Pendapat sebagian ulama, Bismillah ini termasuk Al-Fatihah, sehingga kalau kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, salatnya tidak sah, karena seolah-olah kita membaca 6 ayat padahal surat Al-Fatihah isinya 7 ayat. Pendapat Imam Malik, Bismillah ini bukan Fatihah, sehingga seandainya kita tidak membaca Bismillah, maka Fatihahnya sudah sah karena sudah membaca 7 ayat. Nah, hadis ini yang menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak dikeraskan, ini menguatkan pendapat Imam Malik bahwa Bismillah bukan Fatihah. Kalau Bismillah Fatihah, kenapa tidak dikeraskan? Tidak dikeraskan ini menunjukkan bahwa apa? Bismillah bukan Fatihah. Tapi saya jujur ya, ini hadis yang kita baca ini dari sisi sanadnya adalah dhaif, sehingga di sini saya kasih tanda garis bawah untuk menunjukkan ada sanadnya ada kedhaifan. Meskipun Imam Tirmidzi sendiri mengatakan haditsun hasan, hadisnya hasan, tetapi kalau mau jujur ya, dalam sanadnya tetap saja ada kedhaifan padanya. Tapi saya temukan dalil yang lain yang sahih yang menguatkan pendapat Imam Malik bahwa Bismillah itu bukan dari Al-Fatihah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis qudsi. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, qasamtus shalah, saya sudah membagi surat salat yaitu surat Al-Fatihah, baini wa baina abdi nisfaini, antara saya dengan hambaku separuh-separuh. Fa idza qala al-'abdu, kalau hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hambaku memujiku, dan seterusnya. Nah, di sini bismillahnya enggak disebut, Pak. Kalau bismillah termasuk Fatihah, pasti akan disebut oleh Nabi dalam hadis ini, karena di sini Nabi menjelaskan tentang as-salata, surat as-salat, yaitu nama lain dari surat Al-Fatihah. Tapi memang ini masalah khilafiyah, sehingga yang mengatakan Fatihah termasuk bismillah juga punya dalil. Ini dalilnya, idza qara'tum alhamdulillah, kalau kalian membaca surat alhamdulillah yaitu surat Al-Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu ihda ayatiha, salah satu dari ayatnya Al-Fatihah. Nah, jadi semuanya punya dalil. Sehingga masalah khilafiyah gini ini jangan kita terlalu ngotot nih. Pokoknya salah, aku bener, nah, itu enggak bener. Benar itu menurut siapa ya? Menurut mazhab Syafi'i benar, menurut mazhab yang lain salah, menurut mayoritas ulama benar, menurut sebagiannya tidak benar ya. Makanya para ulama fikih ketika membahas masalah-masalah khilafiyah ini, mereka mengatakan, perkataannya indah sekali ya, qauli shawabun yahtamilul khata', pendapat saya itu benar menurut saya, tapi masih ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah menurut saya, tapi masih ada kemungkinan benar. Ini perkataan para ulama fikih. Dan ini saking indahnya kalimat ini, dulu saya nukil di dalam makalah saya ketika nulis makalah di pesantren untuk syarat kelulusan dari pesantren saya. Ini salah satu kalimat yang sudah saya hafal sejak tahun 2006 dulu nih, 2004 nih. Sekarang sudah 2024, 20 tahun yang lalu. Ini bacaan ini, ucapan ini saya hafalkan. Qauli shawabun yahtamilul khata', pendapat saya benar menurut saya, tapi ada kemungkinan salah. Nah, kembali ke hadis tadi, bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat Fatihah. Ini riwayatnya siapa? Riwayat Daruqutni. Derajatnya apa? Kata Syekh Albani sahih, tetapi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Nah, maka wajar ya kalau ada perselisihan pendapat, karena dalilnya saja diperselisihkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif.
Nah, kalau dalil diperselisihkan, maka jangan heran kalau muncul perselisihan pendapat. Harus dimaklumi, harus lapang dada ya, jangan terlalu sempit di dalam masalah-masalah khilafiyah seperti ini. Di sini Imam Tirmidzi pun beliau sangat adil. Beliau setelah menunjukkan dalil bahwa bismillah tidak dikeraskan, beliau kemudian menambah dalil berikutnya. Babu man ra'al jahra, bab orang yang berpendapat bismillah itu dikeraskan. Ini dalilnya hadis nomor 245. Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan kana Nabi adalah Nabi SAW yaftatihu, memulai salatahu, salatnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi oleh Imam Tirmidzi dikomentari walaysa isnaduhu bidzaka, sanadnya tidak kuat alias ini dhaif. Sementara hadis yang pertama tadi bahwasanya bismillah tidak dijaharkan, oleh Imam Tirmidzi dikatakan hadisnya hasan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Imam Tirmidzi termasuk yang berpendapat bismillah tidak dikeraskan karena hadisnya lebih sahih. Tapi beliau masih adil. Pendapat yang mengatakan dikeraskan ditampilkan di sini sehingga supaya umat itu paham, oh ternyata masing-masing punya dasar. Hanya saja mana yang lebih kuat dasarnya, itu saja. Nah, untuk panjenengan-panjenengan yang jadi makmum, manut saja imamnya, selesai. Imamnya bismillah jahar ya oke, bismillah tidak dijaharkan juga oke, nggak perlu bertengkar dalam masalah-masalah seperti ini. Makanya saya ulang-ulang kenapa kok saya milih Sunan Tirmidzi ini? Karena Sunan Tirmidzi ini selain menampilkan hadis juga menampilkan fikih, dan fikihnya adil, imbang. Semua pendapat disampaikan supaya orang paham adanya perbedaan pendapat, supaya tidak muncul ta'assub atau merasa paling benar sendiri. Karena sifat merasa paling benar sendiri ini menyebabkan sikapnya kepada orang lain juga kurang bagus, Pak. Seseorang merasa lebih benar daripada yang lain sehingga meremehkan, melihat orang lain itu remeh, rendah. Itu sudah dosa kayak begitu. Karena termasuk kiber, kesombongan. Mestinya kalau ada pendapat yang lain itu jangan mudah-mudah kita menolak, kecuali kita sudah tahu dulu punya dasarnya tidak. Kalau kita sudah tahu, sudah mempelajari, oh dasarnya ini, dalilnya ini, landasannya ini, ternyata lemah, nah baru kita bisa menilai ya. Kalau belum mengetahui sudah berhenti aja. Oh ternyata ada pendapat yang lain, pelajari lagi. Nah, di sini beliau menjelaskan siapa saja ulama yang berpendapat bacaannya bismillah dikeraskan. 1. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, dan yang lain-lain. Oh, sahabat-sahabat ini, Pak. Demikian juga ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, maka bisa diringkas berarti ada 2 mazhab. Mayoritas ulama tidak mengeraskan bismillah, Imam Syafi'i mengeraskan bismillah. Babun. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan kenapa hadis yang kita baca ini kok dhaif ya. Ada rawi bernama Ismail bin Hamad dan seterusnya itu. Babun fi iftitahil qiraah, bab memulai bacaan bilhamdulillahi rabbil alamin dengan mengeraskan alhamdulillahi rabbil alamin. 246. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman, semuanya itu yaftatihuna, memulai al-qiraata, bacaan di dalam salat, bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan mengeraskan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti bismillahnya tidak dikeraskan. Ini hadis ini kalau kita tidak memahami dengan pemahaman ulama bisa salah paham. Mereka memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah bismillah nggak dibaca, bukan gitu. Bismillahnya dibaca tapi tidak keras, alhamdulillahnya yang dibaca dengan keras. Nah, seolah-olah mulainya bacaan alhamdulillah, padahal mulainya bacaan juga bismillah. Jelas nih. Makanya di sini Imam Tirmidzi menjelaskan perkataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i,
tiada lain maksud hadis ini adalah Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka itu memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin, yaitu mereka memulai bacaan Fatihah sebelum surat. Bukanlah maksudnya itu adalah mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak, bismillahnya tetap dibaca ya. Dan adalah Imam Syafi'i berpendapat dimulai bacaannya itu bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang keras apabila bacaan Fatihahnya keras. Nah, kalau bacaan Fatihahnya tidak keras seperti salat duhur, ya otomatis bismillahnya juga tidak keras. Berikutnya babu majaa, bab tentang annahu, bahwasanya la salata, tidak sah salat illa bi Fatihatil kitab, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. 247 dari Ubadah bin Samit dari Nabi SAW bersabda, la salata, tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitabi, surat Al-Fatihah. Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang salat tanpa membaca Fatihah itu salatnya tidak sah karena tidak melakukan salah satu rukun salat. Rukun salat bisa dibagi dua, ada perbuatan, ada ucapan. Nah, ucapannya itu ada 5: takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, selawat akhir, dan salam. Ini yang rukun, yang ucapan. Selain itu adalah perbuatan, ada sujud, ada ruku, ada berdiri. Totalnya rukun salat itu ada 17 rukun. Nah, 17 itu yang 5 ucapan, berarti yang 12 adalah perbuatan. Nah, ini salah satunya adalah Al-Fatihah. Apakah ada perbedaan pendapat? Di sini Imam Tirmidzi tidak menyebutkan perbedaan pendapat, tetapi sebenarnya ada perbedaan pendapat. Beliau mengatakan di sini bahwasanya menurut mayoritas para ulama, di antara mereka adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lain-lain, la tujzi'u salatun, tidak sah salat kecuali membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini saya kasih garis bawah, ini tanda bahwa di bawahnya sini saya kasih penjelasan perbedaan pendapat. Waqala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, yujzi'u bi ayyi surah, sah membaca surat apapun meskipun bukan Al-Fatihah. Jadi di sini perselisihan pendapatnya antara mayoritas ulama dengan Abu Hanifah. Tapi pendapatnya mayoritas ulama sangat kuat, karena di sini Nabi mengatakan la salata, tidak sah salat, berarti harus pakai Fatihah. Nah, sekarang kalau memang ada hadis seperti ini, kenapa kok Abu Hanifah berpendapat seperti itu? Mari kita cari ya, apa dalilnya Abu Hanifah. Ternyata Abu Hanifah berpendapat dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, idza uqimatis shalah, kalau salat ditegakkan, fakabbir takbiratul ihram, thumma qra' ma tayassara minal Qur'an, lalu bacalah Al-Qur'an yang mudah. Ma tayassar, apapun yang mudah. Dalam bahasa Arab kata-kata ma itu mencakup semua, umum. Sehingga kalau dikhususkan Fatihah itu tidak sesuai kaidah bahasa Arab. Ma, apapun, tayassar, yang mudah. Mudah bagi saya surat Al-Ikhlas, ya sudah, bacalah Al-Ikhlas. Mudah bagi saya surat Al-Kautsar, nah, silahkan baca Kautsar. Mudah bagi saya Al-Asr, silahkan baca Wal Asr. Nah, maka ini dalilnya mazhab Abu Hanifah, dan ini hadisnya muttafaqun alaih. Tapi kita yang mengikuti mayoritas para ulama punya kaidah ya. Kaidahnya apa? Al hadis yufassiru ba'duhu ba'dun. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, kalau dalam hadis tadi disebutkan bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, ternyata di sini Nabi mengatakan surat Al-Fatihah, berarti yang mudah itu maksudnya apa? Surat Fatihah. Jadi dari sisi
kaidah kita punya kaidah al-hadits yufassiru ba'dahu ba'dan. Tapi dari sisi bahasa Abu Hanifah juga punya dalil tadi ya, ma tayassar, apapun yang mudah. Ma itu menunjukkan umum, berarti surat apapun masuk di dalamnya. Artinya apa? Perselisihan pendapat seperti ini ya menyebabkan kita tidak bisa menyesatkan Abu Hanifah. Oh, mazhab Hanafi sesat itu, sholatnya batal semua karena tidak pakai Fatihah. Enggak begitu. Batal bagi kita karena kita menganggap Fatihah rukun. Tidak batal bagi mereka karena mereka menganggap Fatihah bukan rukun. Jadi seandainya kita ini bermadhab Hanafi, seandainya kemudian kita sholatnya tidak pakai Fatihah, ya sah insya Allah karena keyakinannya seperti itu. Tapi kan kita ini orang Indonesia, rata-rata madhabnya madhab Syafi'i. Sudah terlanjur madhab Syafi'i mengatakan Fatihah itu termasuk rukun, berarti kita harus membacanya. Kalau tidak membacanya maka sholatnya tidak sah. Berikutnya bab majaa fit ta'min, bab tentang bacaan amin. Hadis 248 dari Wa'il bin Hujr, dia mengatakan saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqala, lalu beliau membaca amin. Wa madda, dan beliau itu memanjangkan biha dengan amin tadi, sautahu, suaranya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya setelah kita selesai membaca Fatihah itu disyariatkan membaca amin. Apa hukum membaca amin ini? Hukumnya sunnah, karena amin ini bukan termasuk dari Al-Fatihah, jadi bukan dari rukun sholat. Sehingga kalau kita sholat tanpa membaca amin bagaimana? Sah. Apakah ada orang sholat tanpa membaca amin? Ada. Di Pakistan mazhabnya Hanafi kan, nah, mereka tidak membaca amin atau tidak mengeraskan amin. Sehingga pernah kata guru kami, dia berkunjung ke Pakistan atau kemana ya, nah satu masjid itu setelah waladdallin beliau tarik nafas amin, ternyata semua saat masjid gak ada yang amin. Malu sendiri nih, karena dia orang Indonesia sholat di Pakistan, kapok mau kapan nih. Maka kita harus paham apa fikih madhab seperti ini supaya kita tidak malu nih. Tapi kalau mau apa viral ya nggak apa-apa nih, wes gentenar aku nengono nih. Tapi ya tidak bagus kalau mencari viral, bukan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa bacaan amin itu adalah madda, dipanjangkan. Yang dimaksud dipanjangkan ini depan sama belakangnya Pak. A ini panjang, kemudian min ini juga panjang. Nah, jadi yang panjang dua-duanya. Karena bacaan amin itu dari sisi bahasa bisa dibaca dengan pendek, amin. Dari sisi bahasa bisa, artinya sama. Amin dengan amin sama artinya. Artinya apa? Istajib, ya Allah kabulkan doa saya. Tapi kalau Rasulullah membaca amin itu beliau adalah madda, memanjangkan. Nah, ditafsirkan oleh para ulama yaitu memanjangkan bagian depannya sama bagian belakangnya. Amin. Sehingga kalau pas kita sholat paling bagus A-nya panjang, amin, supaya persis sholatnya Rasulullah SAW. Tapi kalau di luar sholat silahkan pakai yang pendek, nggak apa-apa. Jadi misalnya panjenengan sudah biasa setiap hari membaca Quran, kemudian sebelum baca Quran baca Fatihah dulu sebagai pembuka misalnya, nah, waladdallin, amin, nggak apa-apa. Itu adalah bahasa yang sah di dalam bahasa Arab untuk kata-kata amin ini. Yang salah adalah kalau kita baca dengan bacaan tasdid amin. Nah, ini salah ini Pak. Karena amin dengan tasdid itu terjemahnya jadi berubah. Disebutkan pada surat Al-Maidah ya.
Al-Maidah ayat 2. Wala aminal baital haram. Amin itu artinya menuju. Maka kalau pakai tasdid terjemahnya berubah. Waladhdallin, menuju apa maksudnya? Enggak jelas. Tapi waladhdallin, amin, kabulkan doa kami. Nah, maka tidak boleh pakai tasdid, ini salah. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan, A dari sisi ilmu tajwid ini adalah disebut mad badal. Asalnya kan A gitu. Asalnya apa? A. Nah, kemudian hamzahnya diganti alif menjadi A. Makanya panjangnya cuma dua kali harokat. A. Nah, rata-rata orang tuh kepanjangan A, kepanjangan itu. Jadi yang A 2 harokat, yang min 6 harokat. Amin. Nah, begitu. Tapi sudah terlanjur masyarakat biasanya A-nya kepanjangan. Gimana itu? Ya sahnya sah, tapi salah. Nah, mari kita yang mengaji seperti ini jangan hanya sah, tetapi juga hendaklah bacaannya sah dan benar. Jangan sah tapi salah. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Tirmidzi perbedaan pendapat para ulama. Pendapat pertama bahwasanya seseorang itu hendaklah mengeraskan bacaan amin, tidak dibaca dengan sir, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lain-lain. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi SAW kalau membaca amin itu khafadho, merendahkan suaranya alias tidak dikeraskan. Tapi riwayat yang kedua ini dikomentari oleh Imam Tirmidzi bahwasanya ini adalah akhta'a, ini riwayat yang salah, bahwasanya Nabi merendahkan suara itu riwayatnya salah. Yang benar adalah apa? Nabi mengeraskan suaranya. Maka di sini beliau mengatakan wa innama huwa madda biha sautah. Yang benar itu Nabi memanjangkan suaranya. Manjangkan berarti dikeraskan dengan panjang. Nah, maka ringkasnya ada dua pendapat, tetapi pendapat yang pertama yang mengeraskan itu lebih kuat insyaallah taala. Pendapat yang kedua dalilnya tidak sahih. Hadis berikutnya 249 ini tidak ada perbedaan, kita lewati saja. Babu ma jaa fi fadlit ta'min, apa fadilah membaca amin. Hadis 250. An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza amana al-imam, kalau imam sudah memulai amin, fa aminu, maka aminlah kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya man wafaqa, orang yang sesuai, ta'minuhu, amin dia, ta'minal malaikah, dengan aminnya para malaikat, maka ghufira lahu, pasti diampuni baginya, ma taqaddama, apa yang sudah lewat, min dzanbihi, dari semua dosanya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya fadilah mengucapkan amin adalah dosa-dosa kita diampuni. Tapi ada syaratnya, amin kita sesuai dengan aminnya para malaikat. Nah, sekarang yang dimaksud sesuai ini apa? Yang dimaksud sesuai ini dua. Yang pertama, sesuai dari sisi waktunya. Kapan waktunya para malaikat mengucapkan amin? Para malaikat mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin. Nah, berarti amin kita hendaklah bareng sama aminnya imam. Karena ketika imam membaca amin, malaikat di sana membaca amin. Nah, kalau kita bareng maka kita berarti sudah wafaq, sesuai. Karena itu membaca amin bareng sama imam, jangan mendahului. Imam belum A, kita jangan ngomong A. Dengarkan dulu imamnya. Oh, imamnya sudah A. Nah, pas dia ngomong A itu kita baru ngikuti apa? Amin. Biasanya anak-anak kecil kan dahului. Waladhdallin, imamnya masih ambil nafas, anak kecil sudah langsung amin. Nah, itu tidak akan wafaqah, tidak akan bertepatan dengan aminnya para malaikat karena dia kecepatan aminnya. Yang kedua, sesuai dengan aminnya malaikat, yaitu dari sisi ikhlasnya.
Para malaikat itu ketika membaca amin ikhlas, khusyuk. Nah, kita juga harus sesuai kondisinya itu, ikhlas, khusyuk di dalam salat kita. Sehingga itulah yang disebut sebagai wafaqah ya, ini mencakup apa? Dua hal ini, wafaqah itu. Kemudian di sini disebutkan ghufira lahu ma taqaddam, diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Yang dimaksud dosa-dosa yang sudah lewat ini maksudnya dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Saya tampilkan dalilnya. Rasulullah bersabda, al-jum'atu ilal jum'ah, ibadah Jumat sampai Jumatan berikutnya itu menghapus dosa-dosa antara keduanya selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Nah, kata-kata ini selama tidak dilakukan dosa-dosa besar menunjukkan menurut para ulama bahwa dosa-dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal-amal soleh kebaikan seperti ini. Harus ada taubatan nasuha. Yang bisa dihapus dengan amal-amal soleh ini hanyalah dosa-dosa kecil. Demikian juga yang harus digarisbawahi adalah kata-kata ma taqaddam, apa yang sudah lewat, berarti hanya dosa yang lampau saja. Dosa yang akan datang tidak ada jaminan bagi kita untuk diampuni dosa, karena itu adalah kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Diampuni dosa yang akan datang itu hanya bagi beliau saja, sebagaimana disebutkan pada surat Al-Fatah ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosamu yang sudah lewat dan dosamu yang akan datang. Nah, ketika turun ayat ini, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kan untuk Anda, untuk kami apa? Nah, pertanyaan ini menunjukkan bahwa ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, untuk kalian nih, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyiatihim. Ini haknya kalian, dimasukkan jannah, dihapuskan dosa-dosanya. Tapi tadi ya, dosa besar harus dengan apa? Taubatan nusuha atau nasuha. Karena itu, kalau ada hadis yang mengatakan semua dosa kita yang akan datang dihapuskan, pastikan itu hadisnya tidak sahih. Ini contohnya ini, Pak. Hadis tentang apa namanya nih, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ghafarullah, Allah mengampuni seseorang yang menyingkirkan ranting yang berduri dari jalan. Dosa yang taqaddama yang sudah lewat, wa ma ta'akhkhar, juga dosa yang akan datang. Nah, ini riwayat Ibnu Zanjawih, derajatnya apa? Dhaif. Pokoknya ini jadi kaidah ya. Kalau ada hadis mengatakan semua dosa yang akan datang dihapuskan, diampuni, nah, itu pasti dhaif. Ketika saya nyampaikan seperti ini, sering ada yang bertanya, bagaimana dengan puasa Arafah? Puasa Arafah kan dosa 2 tahun diampuni, ya toh? Berarti tahun yang lalu sama tahun yang akan datang. Nah, tahun yang akan datang ini berbeda dengan ma ta'akhkhar. Kalau ma ta'akhkhar semua dosa yang akan datang. Kalau puasa Arafah cuma setahun tok saja. Artinya batasnya hanya setahun. Adapun yang dhaif tadi adalah yang tidak ada batasnya, sampai kita mati dosa-dosa yang akan datang semuanya diampuni. Itu yang tidak sahih. Tambah satu hadis lagi, bab ma jaa fi saktatain, bab tentang 2 kali diam di dalam salat kita. Hadis 251 dari Hasan dari Samurah, dia mengatakan saktatani, ada 2 kali diam yang saya hafalkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imran bin Husain mengingkari penjelasannya Samurah ini. Dia mengatakan hafidna saktatan, kami cuma hafal 1 kali diam, bukan 2 kali. Lalu saya pun menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab, ulama di Madinah. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwasanya Samurah itu sudah hafal, artinya betul 2 kali diam dalam salat. Maka kami bertanya kepada Qatadah, apa itu 2 kali diam? Kapan? Pertama, idza dakhala fi salatih, ketika sudah masuk di dalam salat beliau diam.
Jadi setelah Allahu Akbar, sebelum baca Fatihah itu beliau diam. Diam di sini bukan diam betul-betul diam, tapi maksudnya membaca doa iftitah tanpa suara, itu maksudnya. Wa idza faragha, dan apabila selesai minal qiraah, dari bacaan Fatihah. Jadi setelah Fatihah selesai, maka beliau diam. Diamnya untuk apa? Diamnya untuk ambil nafas, karena akan mengucapkan amin tadi. Nah, jadi setelah Fatihah selesai, jangan langsung amin, tapi kasih jeda, ambil nafas. Makanya anak-anak kecil tuh dikasih tahu supaya jangan dahului imam. Imamnya waladhdallin, kan panjang tuh Pak, waladhdallin. Nah, mau amin kan dia perlu nafas dulu. Nah, maka kasih kesempatan bagi imam untuk ambil nafas dulu, baru makmum mengikuti aminnya imam. Tsumma qala ba'da dzalika, setelah itu kalau dia meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan apabila sudah membaca waladhdallin, maka beliau berhenti, diam, itu tadi untuk narik nafas. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika selesai dari Fatihah diam, itu diamnya agak lama, memberikan kesempatan para jamaah untuk membaca Fatihah. Jadi mazhab Syafi'i kalau melakukan seperti itu ya punya dalilnya ini, tapi cara memahaminya berbeda. Kalau menurut pemahaman pertama, ini berhenti untuk ambil nafas sebelum mengucapkan amin. Kalau mazhab Syafi'i, ini berhenti untuk ngasih kesempatan jamaah supaya bisa membaca Fatihah. Nah, kalau di Solo tampaknya rata-rata tidak berhenti panjang begitu. Ada sebagian masjid berhenti panjang, itu karena dia pakai mazhab Syafi'i. Qala wa kana, dan adalah yujibuhu, beliau itu senang apabila selesai dari bacaan beliau diam hatta yataradda, sehingga kembali ilaihi, kepada beliau, nafasuhu, nafasnya. Nah, inilah penjelasan dari perawi hadis bahwa diamnya itu hanya untuk ambil nafas, bukan untuk ngasih kesempatan kepada jamaah untuk baca Fatihah. Karena itu pemahaman mazhab Syafi'i dalam hal ini kurang kuat. Karena apa? Ini tafsiran langsung dari perawi hadis. Sementara kita punya kaidah ar-rawi adra bima rawa. Perawi hadis lebih paham hadis yang dia riwayatkan. Sementara dia mengatakan di sini diamnya itu supaya nafasnya kembali, bukan untuk nunggu Fatihah. Nah, maka di sini Imam Tirmidzi menjelaskan bahwasanya para ulama mensunahkan bagi imam untuk diam sejenak setelah dia takbiratul ihram, yaitu untuk membaca doa iftitah. Demikian juga setelah selesai dari membaca Fatihah untuk ambil nafas tadi. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan ashabuna, sahabat-sahabat kami. Imam Tirmidzi kalau mengatakan ashabuna, sahabat-sahabat kami, ini yang dimaksud apa ini? Dijelaskan oleh para ulama. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan ashabuna, itu adalah ashabul hadis, ulama-ulama ahli hadis. Karena Imam Tirmidzi ini ahli hadis, sehingga kalau beliau mengatakan sahabat-sahabat kami, yaitu sesama ulama ahli hadis. Ini yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.